Perkenalkan, nama saya Cecilia Kusuma Rahayu dari kelas 3AD3 Teknik Kimia dari Politeknik Negeri Malang. Di sini saya akan mencoba membahas tentang flowsheet distilasi fraksinasi. Yang pertama, kita akan melakukan pengenalan kode-kode pada flowsheet distilasi fraksinasi kali ini. Di T1 ini ada tangki umpan. Kemudian ada pompa umpan di P2 ini untuk mengatur laju alir umpan yang akan masuk ke preheater atau heat exchanger. Kemudian ada W5 ini preheater atau heat exchanger. Ada TR13, ini untuk mengatur temperatur recorder, yaitu untuk mencatat suhu umpan yang keluar dari W5. Berhubung di pilot plant itu temperatur recordernya rusak, jadi menggunakan pengecekan secara manual, biasanya menggunakan termogan. Kemudian ada V1 untuk mengatur aliran pendingin yang masuk ke kondensor. Kemudian di TR1 ada temperatur recorder. Selanjutnya ada TR7 ini untuk mencatat suhu distilat yang konsentrasinya tinggi. Selanjutnya ada W1 yaitu kondensor. Ada T2 ini tangki distilatnya. Selanjutnya ada LICA yaitu level indikator controller aquator. Selanjutnya ada TI 2.2 itu temperatur indikator juga. Kemudian ada TRC 3 ini juga temperatur indikator controller. Selanjutnya di sini ada TR 8 itu untuk mencatat suhu uap pada plate yang ke-12. Kemudian ada K1 yaitu kolom distilasinya. Selanjutnya ada TR9 untuk mencatat suhu uap pada plate yang ke-8. Di sini ada pressure indicator controller. Kemudian TR16 ini untuk mencatat suhu uap pada plate yang ke-14. Selanjutnya ini ada pressure recorder. Kemudian LIA ini level indikator aquator. T3 ini tangki bottom product. Di sini juga ada temperatur recordernya. Selanjutnya W3 ini bottom cooler. Di P3 ada pompa sirkulasi. Kemudian ada di sini ada rangkaian temperatur recorder dan temperatur indikatornya. Lalu ada valve yang ketiga ini untuk mengatur aliran steam yang menuju ke reboiler ini. Lalu ada V4 itu untuk menghasilkan aliran steam dan preheater yang masuk ke reboiler. Pada langkah yang pertama kita biasanya ada persiapan. Nah, persiapannya ini biasanya untuk mengecek valve-valve yang seharusnya ada. Pada tahap yang pertama di V1 di sini itu open, V2-nya itu close, di V3 di sini close, V4 close dan V5-nya open. Nah, lalu kita menyiapkan kondisi uap umpan campuran etanol air di tangki umpan ini dengan konsentrasi kurang lebih 15-20% volume sebanyak kurang lebih 300 liter di tangki T1 ini. Kemudian valve yang di sini ini membuka, tapi yang di atas di sini itu menutup. Lalu pompanya dinyalakan, pompa umpan ini. Kemudian pada valve di setelah umpan ini dilakukan pengambilan sampel umpan. Nah, kenapa tidak dilakukan pada valve di sebelum umpan? Karena nanti akan terjadi kavitasi. Kavitasi itu pembentukan gelembung gas pada pompa karena tekanan yang sangat rendah di bawah tekanan uap, sehingga air menguap karena tekanan yang sangat rendah. Selanjutnya, setelah dilakukan pengujian
Sampel di valve di sini biasanya di pilot plant itu valve yang ke-9 itu dibuka, lalu umpan akan mengalir ke atas sini. Pada laboratorium pilot plant di sini mengalir ke kanan pada plate yang ke-4. Nah, pada di sini akan turun ke bawah ke tangki bottom product T3 ini. Pada valve di sini kita close dulu, kemudian valve di sini open. Kemudian valve di sini di sebelum P3 ini juga dibuka, dan valve di setelah pompa sirkulasi ini juga dibuka. Kemudian kita mengisi tangki T3-nya itu sebesar 60% dari volume total tangkinya. Nah, bisa dilihat di mana? Bisa dilihat di level indikator akuator di sini. Lalu, pompa sirkulasinya ini dinyalakan. Nah, pompa sirkulasi ini untuk mensirkulasikan bottom product ke kolom distilasi dan mengalirkannya ke umpan. Kemudian, valve pada bottom cooler di sini kita buka, maka akan mengalir dari sini ke sini, lalu akan ke tangki umpan. Nah, pada valve di bottom cooler ini diatur dengan flow rate 20 liter per jam, sedangkan pada valve di sebelum tangki umpan ini diatur sebesar 60-70 liter per jam. Setelah semuanya ini dipastikan mengalir dengan normal dan dengan baik, maka kita menyalakan steam. Nah, steam yang dinyalakan akan mengalir ke sini, kemudian valve nomor 4-nya itu dibuka sebesar 50% untuk mengalirkan aliran steam dan preheater ke reboiler ini. Nah, setelah reboilernya ini panas, maka umpan di sini akan menguap pada setiap kolom distilasinya ini pada plate 1, 2, 3, dan seterusnya sampai ke atas. Kemudian sampai mencapai ke kondensor. Nah, kondensor ini untuk mengkondensasi uap etanol yang keluar dari plate teratas kolom menjadi kondensat yang tertampung di T2. Jadi, pada hasil kolom distilasi ini akan dihasilkan uap. Nah, tugas kondensornya ini untuk mengkondensasi jadi liquid yang ditampung di T2. Nah, pada valve di bawah ini kita tutup dulu sampai pada batas level tertentu. Di level indikatornya ini dilakukan uji sampel. Sampelnya pada valve ini dibuka. Lalu pada pompa distilatnya ini dinyalakan. Lalu akan ada valve di sini dan di sini. Nah, itu merupakan valve rasio refluxnya. Nah, itu dibuka pada rasio tertentu, misalkan 4:2 atau 5:5. Nah, 4:2 ini berarti di sini 40%, di sini 20%. Begitu juga dengan 5:5. Jika 5:5, maka di sini 50%, di sini 50%, sesuai dengan kebutuhannya. Lalu akan mengalir ke sini, akan ke tangki umpan, dan yang satunya juga akan mengalir ke atas ke reflux. Pada TR7 ini dicatat suhu distilatnya dengan konsentrasi yang tinggi. Aliran yang ke atas sini akan ke kanan menuju ke kolom distilasi, selanjutnya akan mengikuti rangkaian proses distilasi lagi. Nah, pada W5 ini preheater umpan atau heat exchanger-nya itu ada valve steam panasnya. Kemudian pada TR13 ini yang temperatur recordernya itu rusak, akan digantikan dengan termogan. Jadi praktikan yang ada di sini dan juga yang ada di sini harus saling berkomunikasi. Praktikan yang menembakkan termogan itu mengatur umpannya
pada suhu yang ke-70 sampai 80 derajat, maka valve di sini akan dibuka oleh praktikan yang satunya. Nah, umpan itu harus 70 sampai 80 derajat Celcius. Dengan ciri-cirinya itu muncul gelembung kecil di W5 ini. Jika suhu umpan itu melebihi 80 derajat Celcius, maka akan terjadi overheat sehingga umpan akan menjadi uap semua. Nah, umpan itu masuk ke dalam keadaan yang jenuh. Jadi, beban kondensor tidak terlalu besar sehingga distilat yang dihasilkan akan lebih banyak. Nah, itu tadi merupakan serangkaian dari tahap pengecekan alat, persiapan, dan juga startup-nya. Nah, pada operasinya, ada dilakukan pengambilan data-data, yaitu setelah steady state, 5-10 menit dilakukan pengambilan sampling setiap 10 menit operasi dengan data sampel, yaitu konsentrasi produk atas melalui V8, konsentrasi produk bawah melalui V13, dan konsentrasi umpan melalui V15. Kemudian kondisi reflux rasionya, kemudian mencatat laju alir destilat FI14, umpan F17, produk bawahnya V18, dan state yang masuk ke reboiler. Kemudian suhu destilat TI21, umpan masuk kolom TR13 dan produk bawah. Kemudian juga melakukan pengambilan data untuk perhitungan kinerja alat penukar panas pendukung di kolom distilasi, yaitu efisiensi panas maupun koefisien perpindahan panas overall-nya. Itu melakukan pencatatan data-data. Biasanya dilakukan pada evaluasi kinerja kondensornya, evaluasi kinerja reboiler, dan evaluasi kinerja plate dan frame coolernya pada W3 ini. Lalu dilakukan hingga mencapai konsentrasi distilat mencapai lebih besar dari 75 sampai 80% V per V. Nah, setelah semuanya sudah dilakukan, kemudian pada kondisi atau tahap startup-nya, nah itu menutup valve V4, menekan tombol P2 di panel pengendalinya dan tombol P1 juga. Kemudian menunggu sistem peralatan di sump tank dingin hingga suhunya 35-40 derajat Celcius. Lalu dilanjutkan dengan menekan tombol P3-nya atau pompa sirkulasi produk bawahnya itu di panel pengendali juga. Setelah itu menekan atau mematikan pompa air pendingin untuk aliran air yang ke kondensor. Lalu memutar saklar utama ke kondisi off dan memutar valve udara tekanan ke kondisi off di panel pengendali. Nah, jadi jika kita mau melihat lebih lengkap tentang standar operasional prosedur yang lainnya, nanti akan ada buku SOP-nya. Nah, sekian yang bisa saya jelaskan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih, dan sampai jumpa.